Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Mada darsunal an? Pada kesempatan ini kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Arab untuk kelas 7 Madrasah Tsanawiyah. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala apapun keadaannya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi umur panjang untuk menuntut ilmu. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan ini, kita akan masih membahas tentang materi Al-Marafiq Al-Madrasiyah atau fasilitas sekolah untuk maharoh yang selanjutnya, yaitu Al-Kitabah atau menulis. Dalam materi kali ini, kita akan belajar tentang mubtada dan khobar. Pada pertemuan ini, kita akan menyelesaikan kompetensi dasar yang 4.4, yaitu menyusun teks sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Marafiqul Madrasiyah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-mubtada, isim isyarah, dan khobar, na'at atau dhorof makan. Susunan gramatikal mubtada yang berupa isim isyarah dan khobar yang berupa na'at atau dhorof makan. Sebelum kita mengetahui contoh dari mubtada dan khobar tersebut, mari kita bahas kembali apa itu mubtada, apa itu khobar, apa itu isim isyarah, apa itu na'at, dan apa itu dhorof makan. Apa itu mubtada dan khobar? Mubtada adalah isim atau kata benda yang terletak di awal kalimat berfungsi sebagai subjek, sedangkan khobar adalah kata yang mengikuti mubtada berfungsi sebagai predikat. Berikutnya adalah isim isyarah atau dalam bahasa Indonesia adalah kata tunjuk. Isim isyarah adalah isim atau kata benda yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu, baik untuk jarak dekat atau jauh. Perinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peruntukan lil qoribi, untuk jarak dekat. Lil mudzakkar atau untuk kata benda berjenis laki-laki, untuk jarak dekat adalah hadza yang artinya ini. Contoh, hadza mahmudun, ini Mahmud, karena Mahmud adalah laki-laki. Kemudian untuk jarak dekat lil muannas atau untuk kata benda berjenis perempuan adalah hadhihi, ini. Contohnya, hadhihi mahmudah, ini Mahmudah. Mahmudah adalah nama perempuan. Yang kedua, lil ba'idi, untuk jarak jauh. Untuk kata benda berjenis laki-laki atau lil mudzakkar adalah dzalika, itu. Contohnya, dzalika kitabun, itu buku. Kemudian lil mu'annas atau untuk kata benda berjenis perempuan adalah tilka, itu. Contohnya, tilka mistorotun, itu penggaris. Keterangan tambahan untuk isim isyarah. Yang pertama, hadza faslun, artinya ini kelas, dan hadhihi hurfatun, artinya ini ruangan. Kata faslun atau hurfatun yang jatuh setelah hadza atau hadhihi tidak diawali al, sehingga diposisikan sebagai predikat dari hadza atau hadhihi, subjek. Yang kedua, hadzal faslu jamilun, kelas ini bagus. Hadhil hurfatu jamilatun, ruangan ini bagus. Keterangannya, kata faslun atau hurfatun diawali sehingga posisinya digandengkan dengan hadza atau hadhihi.
menjadi subjek, sementara yang menjadi predikatnya adalah jamilun atau jamilatun. Kemudian na'at dan man'ut. Na'at adalah kata yang memberikan sifat atau karakteristik tertentu pada kata yang ada di depannya, sedangkan man'ut adalah kata yang disifati. Jadi na'at atau anatu adalah sifat atau karakternya, sedangkan man'ut atau al-man'utu adalah benda yang diberi sifat atau karakter. Contoh yang pertama, kalimat Ibrahim tilmidun nasyitun. Ibrahim adalah siswa yang rajin. Analisa kedudukannya, mubtada'nya adalah Ibrahim, man'utnya tilmidun, dan na'at atau sifatnya nasyitun. Contoh yang kedua, Fatimah tilmidatun nasyitotun. Fatimah adalah siswi yang rajin. Analisa kedudukannya, mubtada'nya adalah Fatimah, man'utnya tilmidatun, na'at atau sifatnya nasyitotun. Catatan yang pertama, dalam bahasa Indonesia, na'at diposisikan dengan terjemahan kata yang. Contoh, 1. Saya punya mobil yang bagus. Man'ut atau yang disifati adalah mobil. Na'at atau kata sifatnya yang bagus. 2. Faruk adalah siswa yang rajin. Man'utnya atau yang disifati adalah siswa, sedangkan na'at atau kata sifatnya yang rajin. Yang kedua, na'at harus sesuai dengan man'ut dari sisi jenis kelamin, mudzakkar dan mu'annas. Berikutnya adalah dzaraf makan. Dalam bahasa Indonesia, dzaraf makan adalah kata keterangan tempat. Contohnya, amama artinya di depan, waro'a di belakang, tahta di bawah, janiba di samping, baina di antara, wasato di tengah, fauqo di atas, melayang, haula di sekitar. Sampailah kita pada pembahasan inti, yaitu mubtada yang berupa isim isyarah, khobar yang berupa na'at atau dzaraf makan. Yang pertama adalah mubtada yang berupa isim isyarah dan khobar yang berupa na'at. Contoh 1. Hadzal hammamu nadhifun. Artinya kamar mandi ini bersih. 2. Hadhis sahatu wasi'atun. Halaman ini luas. 3. Dzalikal maqshafu jadidun. Kantin itu baru. 4. Tilkal maktabatu kabiratun. Perpustakaan itu besar. Keterangannya, 1. Kata yang tercetak tebal berkedudukan sebagai mubtada atau subjek. 2. Kata yang bergaris bawah berkedudukan sebagai khobar, predikat dengan bentuk kata sifat. 3. Struktur contoh-contoh di atas adalah mubtada dan khobar dari kata sifat atau na'at. 4. Susunan ini harus ada kesesuaian antara mudzakkar atau mu'annas. 5. Khobar yang berbentuk kata sifat ini huruf akhirnya dibaca dhammah. Lihat contoh kata yang bergaris bawah. Yang kedua, mubtada yang berupa isim isyarah dan khobar yang berupa dzaraf makan atau kata keterangan tempat. 1. Hadzal mahzanu fil idarati. Gudang ini ada di dalam kantor. 2. Hadhil qa'atu fawqal maktabati. Aula ini ada di atas perpustakaan. 3. Dzalikal maidanu amamal ma'mali. Lapangan itu ada di depan laboratorium. 4. Tilkal hurfatu bainal masjidi wal ma'hadi. Ruangan itu ada di antara masjid dan ma'had. Keterangan 1. Kata yang tercetak tebal berkedudukan sebagai mubtada atau subjek. 2. Kata yang bergaris bawah berkedudukan sebagai khobar atau predikat
dengan bentuk kata keterangan tempat atau dzaraf makan. 3. Struktur contoh-contoh di atas adalah mubtada dan khobar dari kata keterangan tempat atau dzaraf makan. 4. Khusus susunan ini tidak harus ada kesesuaian antara mudzakkar atau muannas. 5. Setiap kata yang berada setelah adawatul jar atau dzaraf makan, maka huruf akhirnya dibaca kasroh atau majrur. Latihan soal. Latihan 3. Ayyin al-mubtada fil jumalil atiyah. Tentukan mubtada dari kalimat-kalimat berikut ini. Jadi, kalian menentukan kata atau isim yang merupakan mubtada. Latihan soal berikutnya, latihan 4. Ayyin al-khobar fil jumalil atiyah. Tentukan khobar dari kalimat-kalimat berikut ini. Juga tentukan termasuk khobar menggunakan naat atau dzaraf makan. Kalian bisa mengerjakannya secara berkelompok dengan berdiskusi untuk menentukan mubtada dan khobar dari latihan tersebut. Demikian pembahasan materi pembelajaran untuk mubtada dan khobar pada kesempatan kali ini. Semoga menjadikan manfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.